Halo brothers, jumpa lagi dengan gue Fajar Kristiono di YouTube channel gue Fajar Kristiono. Dan malam ini gue akan memenuhi permintaan kalian untuk membuat foto dreamy dengan menggunakan iris blur. Brother, beberapa kali banyak pertanyaan ketika gue mengupload satu foto yang banyak putihnya, jadi backgroundnya putih, kemudian bajunya putih ya, foto-foto pre-wedding dan wedding lah, kira-kira seperti itu. Nah, gue akan share kepada kalian bagaimana membuat satu foto ya, editing, post-processing foto dengan Adobe Photoshop yang membuat foto itu kelihatan kayak banyak orang sebutnya dreamy, jadi kayak blur-blur yang harusnya bisa dibuat pada saat pemotretan di foreground gitu ya, banyak yang pakai plastik dan lain-lain. Nah ini kita coba membuat itu dengan melalui proses editing atau post processing. Oke, untuk itu gue akan menggunakan satu foto gue yang ini sebenarnya foto yang udah gue pernah upload sebelumnya, tapi gue akan kasih lihat kepada kalian bagaimana prosesnya, dan gue akan share foto ini di Google Drive untuk kalian bisa gunakan ini sebagai latihan. Oke, langsung aja ke sini. Oke, di sini sorry sebentar. Nah, di sini kalian lihat nih, ini memang background putih ini adalah kain dari outfitnya. Jadi diangkat gitu di atas, kemudian ini available light. Jadi di depannya dia tuh persis ada jendela. Nah, prosesnya gini ya. Jadi pertama kita akan copy dulu teman-teman. Kita copy dulu layernya. Kemudian, nah di sini gue selalu kayak merubah si layer ini menjadi smart object. Jadi kita klik kanan, kemudian ada convert to smart object. Nah apa sih smart object ini? Nanti kalian akan lihat gunanya. Sementara ini gue akan proses dulu. Nah di yang pertama ini gue akan select ya, akan select color range-nya, kemudian gue akan pilih putih ya, kemudian gue akan klik OK ya. Jadi wajahnya tuh nggak kena gitu ya, hanya yang bagian putih belakang ya. Fuzziness kita banyakin supaya, atau kurangin dikit. Nah jadi wajahnya terlindung, jadi nggak akan kena blur gitu kira-kira. Kemudian klik OK. Nah nanti dia akan ke select nih, select, kemudian kalian pencet Command J atau Control J kalau di Windows. Nah nanti akan ke copy kayak gini nih, ke copy. Nah ini yang ke copy, jadi putihnya aja. Nah di bagian putih ini kembali gue akan merubah ini menjadi smart object ya, convert to smart object. Kemudian gue akan ke filter, blur gallery, kemudian ada iris blur. Nah di iris blur ini gue akan taruh senternya di wajah, kemudian jauhin dikit atau deketin supaya lebih center. Sorry, gue naikin sedikit. Oke, kemudian dilebarin sedikit aja. Nah kemudian ini yang ke protect ya. Kemudian blurnya kalian bisa kayak tuh lihat nih, kalau dimaksimalin jadi putih banget. Ini aslinya, ini kalau maksimal. Jadi kalau kalian mau mencoba filter itu coba dari 0 ke 100. Oke, let's say gue segini aja cukup. Kalau udah kita okein. Dia masih proses. Ya jadi proses yang ini untuk membuat kayak foreground bokeh gitu ya, yang biasanya kita pakai foreground bunga, plastik, tisu dan lain-lain lah gitu. Jadi siapa tahu lupa ya. Bagusnya sih emang pada saat motret, cuma sometimes kita suka lupa sih pada saat berjalannya proses pemotretan. Jadi in case kalian lupa, ini akan berguna banget buat kalian. Nah, sini masih jalan, dan nanti gue akan share juga gimana toning yang simple untuk foto-foto dengan jenis seperti ini. Mungkin berguna buat kalian. Jadi tunggu aja sebentar. Ini sebentar lagi masih proses. Oke. Ini udah, kita lihat nih.
before, after. Jadi bagian wajahnya akan tetap kayak sharp. Ya. Nah ini kalian masih bisa masking kalau kalian mau masking. Jadi misalnya bagian bunganya kalian nggak mau terlalu ngeblur, jadi di masking dikit gitu ya. Kemudian detail di bajunya dikit aja. Oke. Kalau udah, nah kalian bisa merge. Nah tapi sebelum merge, gue akan kasih lihat dulu ke kalian. Misalnya gini, katakan kalian, waduh kebanyakan nih blurnya. Nah kalian nggak perlu ngulang, kalian tinggal klik icon ini. Tadi kita udah rubah ke Smart Object. Kalian klik ini 2 kali, klik 2 kali, dia akan kembali ke sini. Jadi kalian masih bisa kayak balik lagi revisi si blurnya. Oke, kalau udah kita grouping. Ya, ngegrupnya apa yang mau digroup nih, ini kan sama ini, kemudian kita tarik ke icon yang gambarnya folder. Nah nanti dia akan ke grup, jadi ini before, ini after. Oke, kalau udah kita main sedikit dengan level. Ya di level ini kita bisa sedikit putihin biar kan mereka sebutnya ini dreamy nih. Klien sebutnya dreamy dan mereka suka sih yang kayak gini. Oke, dikit, kemudian ini sedikit aja. Nah, ini bisa di-adjust kontrasnya, bisa kalian adjust di sini. Oke, before after. Kalau kalian mau masking lagi, nggak apa-apa, masking lagi di wajahnya supaya di wajah tetap kelihatan bagus. Oke, kalau udah kalian bisa sekali lagi level. Oke, di sini untuk toning ya, untuk pewarnaan. Ini kan layer RGB nih di level ya. Kalian bisa ke red, green, blue. Nah, ngingetinnya gini nih brothers, main warna. Red, green, blue itu ada lawannya, versusnya. Jadi ingetin gini, red, green, blue, RGB. Lawannya itu CMY, kan ada CMYK ya. Jadi cyan, magenta, sama CMY, yellow. Jadi kalau lo geser red itu kompensasinya akan ke cyan. Kalau lo geser green, maka kompensasinya akan ke magenta. Kalau lo geser blue, maka kompensasinya akan ke yellow. Dan demikian sebaliknya. Jadi misalnya lo mau rubah apa nih? Gue pengen rubah agak cyan sedikit gitu. Ya udah ke red, kemudian kalian geser-geser nih. Nah, tuh red ya kan? Lihat gak ada perubahan? Lihat ya. Keren juga nih. Terus geser sini, bagian sininya cyan. Jadi yang sebelah kanan red, sebelah sininya cyan. Gitu. Demikian juga dengan green. Sebelah sininya green tuh ya. Jadi hijau gitu kan, sebelah sininya berarti magenta gitu, ini magenta. Kemudian satu lagi blue, kalau kalian geser ini jadi bluish, kemudian kalau geser ini jadi kayak agak yellow, ini kayak foto-foto. Wah gitu ya, dapat lah ya idenya ya. Udah, kalau udah selesai. Ini sih selera sih. Oke, kita lihat nih before after ya. Before after. Oke teman-teman, jadi seperti itu. Jadi nanti kalian ulang lagi dari awal gimana prosesnya. Ini sih gampang banget dan gampang diingat juga. Dan sangat efektif untuk foto-foto dengan banyak elemen putih di dalam frame-nya. Oke brothers, gitu aja dulu tutorial singkat dari gua. Mudah-mudahan berguna untuk kalian. Gak hanya bisa dipakai untuk pre-wedding atau wedding, tapi untuk kebutuhan lain. Kalian coba-coba aja lagi di foto kalian. Yang penting banyak latihan dan terus mencoba. Oke, sukses selalu dan salam jepret.